Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera, salam sukacita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian di pagi hari ini. Dan kembali di pagi hari ini kita bersama dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Pagi hari ini, kami mau terima kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap umat-Mu dengan begitu setia, mendengar firman Tuhan dalam program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, kita dengar, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Dan sekaligus Rasul Paulus memotivasi mereka atau memotivasi jemaat, meneguhkan jemaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Paulus menegaskan segala pengorbanan mereka atau jemaat, apapun yang mereka lakukan, harus lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dasarnya Rasul Paulus menekankan adalah Tuhan. Dan kalau dilakukan untuk Tuhan, karena kasih kepada Tuhan, dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa dari Tuhanlah jemaat di Kolose akan mendapat bagian, akan menerima bagian yang ditentukan oleh Allah sebagai upah. Jadi Tuhan tahu, Tuhan melihat hati, melihat kesungguhan dalam semua pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga ini datang kepada kita, menasehati kita sebagai umatnya, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita tujukan kepada Tuhan. Kita lakukan hanya untuk Tuhan, agar kehidupan kita sebagai umatnya dalam setiap pekerjaan kita lakukan dengan murni, dengan sesungguhnya kita lakukan untuk Tuhan. Setiap pengorbanan, pelayanan yang kita lakukan, dasarnya kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. Karena kalau saudara lakukan untuk manusia, menyenangkan manusia, saudara bisa kecewa, akan mengalami kekecewaan yang berat.
Kita lihat, bahkan kita dengar fakta-fakta sekarang ini. Banyak umat menjadi kecewa. Banyak orang menjadi kecewa. Dengan kekecewaan, tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan, tinggalkan pelayanan, bahkan bisa-bisa tinggalkan Tuhan karena kecewa. Kecewa berat dengan seseorang, kecewa berat dengan sesama jemaat, kecewa berat dengan pendeta. Tetapi kalau saudara dengan tulus, dengan segenap hati, dengan kemurnian hati melakukan untuk Tuhan, maka saudara sudah pasti tidak akan kecewa. Karena saudara lakukan untuk Tuhan. Dan saudara, seperti firman Tuhan katakan, kamu akan menerima, saudara akan menerima bagian yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tahu saudara sekalian ya. Karena apa saudara sekalian? Karena dengan hubungan suatu pekerjaan pelayanan kita dengan Allah, firman Allah berkata, Paulus berkata, Kristus adalah Tuhan dan saudara adalah hambanya. Kita adalah hambanya. Ada hak yang Allah berikan, ada hak yang Allah kerjakan, ada hak yang Allah lakukan bagi saudara yang sungguh-sungguh, bagi saudara yang melakukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan tidak berdiam diri. Ada hak yang kita lakukan, ada hak yang Allah harus kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan segala sesuatu yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan, lakukan sungguh-sungguh itu untuk Tuhan saudara sekalian. Saudara tidak kecewa. Kecewa, dan kecewa. Kalau saudara menumpuk kekecewaan saudara sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, saudara sudah banyak memberi, saudara sudah banyak berkorban. Tapi tidak dilakukan dasarnya untuk Tuhan. Ada saat tertentu saudara memberi kepada seorang, saudara berkorban dalam satu gereja, Anda kecewa, Anda melihat yang tidak enak dan saudara kecewa. Dan mungkin hari ini pun, pagi hari ini, saudara masih hidup dalam kekecewaan. Saudara sekalian, mari kita bangkit. Jangan kecewa, jangan menjadi umat yang putus asa. Saudara tetap jadi umat yang bersemangat. Tetap menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara dikecewakan, kalau saudara disakiti oleh sesama sahabatmu, sesama jemaat, atau saudara dikecewakan oleh hamba Tuhan, saudara doakan saja. Sebab itu adalah bagian pelayanan saudara. Dan itu mungkin Tuhan izinkan bagi saudara, saudara akan mengalami kekecewaan dan menjadi pengalaman saudara, agar saudara berdoa bagi dia, bagi mereka yang sudah mengecewakan saudara, yang sudah menyakiti saudara. Dan itu ada bagian pelayanan saudara. Allah bawa saudara pada satu tingkat, satu pelayanan, di mana saudara mendoakan bagi mereka yang sudah menyakiti saudara, bagi mereka yang sudah mengecewakan saudara. Dan itu adalah hak saudara. Lakukan. Saudara berdoa kepada mereka agar mereka sadar dari perbuatan mereka. Saudara tampil sebagai pemenang. Saudara tampil sebagai anak Tuhan yang kuat, orang percaya yang kuat, menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, menghadapi cobaan saudara. Tapi kalau saudara terus menampung kekecewaan saudara, sakit hati saudara, setiap hari sakit hati, setiap hari kecewa, setiap hari sakit hati, setiap hari kecewa, mari bangkit. Kekecewaan saudara hanya
menutup berkat yang besar yang Allah akan lakukan bagi saudara. Tapi kalau saudara, apa yang saudara sudah lakukan untuk Tuhan, sudah segala sesuatu untuk Tuhan, maka saudara akan dibawa oleh Tuhan. Saudara akan mengalami berkat yang luar biasa. Berbicara tentang upah, setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini, bukan hanya berbicara tentang materi, tapi berbicara satu kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Allah ada tentukan bagi saudara, bagi kita, yang terus melakukan pelayanan, yang terus melakukan segala sesuatu dasarnya untuk Tuhan. Sebab itu di pagi hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini, pagi hari ini masih kecewa, masih putus asa, mari bangkit dari keadaan saudara, bangkit dari keadaan terburukan saudara, kuatkan iman saudara, berdoa kepada Tuhan, katakan ini saya Tuhan. Dan saudara bisa berdoa bagi mereka yang sudah menyakiti hati saudara, bagi mereka yang sudah mengecewakan saudara, bagi mereka yang saudara sudah memberkati mereka justru mengecewakan saudara. Saudara doakan, dan itu adalah pelayanan saudara. Tuhan izinkan bagi saudara mengalami seperti itu, agar menjadi satu kesaksian. Anda tampil hebat, Anda tampil kuat. Itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan saudara. Kita baca Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita tidak kuat dengan apa yang kita miliki, saudara sekalian, tapi mari kita kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak mudah kecewa, saudara sekalian. Kita tidak mudah putus asa. Kalau kita di dalam kekuatan, ada roh Allah, ada kekuatan Allah yang menempati hati kita, perasaan kita, maka kita tetap tampil beda. Tampil sebagai anak Tuhan, tampil sebagai orang percaya yang tidak kecewa menghadapi keadaan. Tapi saudara tampil dengan semangat, menunjukkan saudara sebagai anak Tuhan, menunjukkan saudara sebagai pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di pagi hari ini. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita kerjakan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Tuhan tolong hamba berdoa. Bagi mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bagi mereka yang kecewa, Tuhan angkat kekecewaan mereka. Tuhan pulihkan perasaan hati mereka. Bagi mereka yang putus asa, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kekuatan firman-Mu Tuhan memulihkan, dan kekuatan firman menempati hati mereka, sehingga mereka tidak hidup dalam kekhawatiran mereka tidak hidup dalam keputusasaan, mereka tidak hidup dalam kekecewaan mereka. Tapi mereka bangkit dalam kekuatan firman-Mu, mereka bangkit dalam kekuatan roh-Mu, maka berkat yang besar mereka akan terima Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi masalah umat-Mu saat ini, hamba berdalam nama Yesus, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber mujizat bagi umat-Mu yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami sudah terima firman-Mu, kami tetap berserah ke dalam tangan Tuhan, Allah pembela dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.